Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan sukacita saudara memberi salam kanan kiri muka belakang dengan senyum, katakan damai sejahtera bagimu. Berbagi sukacita di hari Minggu, hari Tuhan ini. Kisah ini harus saudara baca dari pasal 1 untuk mengerti tentang seorang dari Efraim, sebenarnya berasal dari suku Lewi, tokoh yang disebut dengan nama Elkana ini sebenarnya dari suku Lewi, tapi karena tinggal di wilayah Efraim, maka saudara akan menemukan di pasal 1 ayat 1 dia disebut suku Efraim. Karena enggak boleh ada yang bekerja di bait Allah atau di kemah suci kalau bukan turunan Lewi. Ini harus diluruskan. Jadi Efraim ini turunan Lewi tinggal di suku Elkana ini adalah turunan suku Lewi, tapi tinggal di wilayah Efraim, sehingga Alkitab mengatakan dari suku Efraim. Dia punya istri 2. Kita satu kan semua ya, tidak ada yang 2 kan? Satu bernama Hana, yang satu bernama Penina. Penina ada anaknya, Hana tidak. Makanya ibu-ibu kalau mau menjadikan salah satu tokoh perempuan yang diteladani, saudara harus lihat kisah Hana. Itu orang dibuli luar biasa oleh madunya dan mengalami ketidaknyamanan. Silakan baca. Marahkah dia ke Tuhan? Enggak. Berteriakkah dia meminta keadilan? Kagak. Marahkah dia ke Elkana suaminya? Enggak. Tikang lutut dia di hadapan Tuhan. Dari jatah hewan persembahan, dia dapat satu bagian, dia pergi ke rumah Tuhan dan persembahkan itu. Makanya di kemudian hari Tuhan membuka kandungannya. Lalu lahirlah seorang anak bernama Shemuel. Shemu berarti namanya, El itu berarti Allah. Maka Shemuel atau Samuel berarti namanya Allah. Jadi jangan bilang karena aku telah memintanya dari Tuhan ayat 20. Bukan, itu bukan artinya. Jadi aku memberi engkau namanya Allah karena aku telah meminta dari Tuhan. Gitu kalau mau baca ayat yang ke-20 pasal 1. Shemuel berarti namanya Allah. Yang menarik perhatian saya tentang Shemuel adalah sebenarnya tidak ke Shemuelnya di awal-awal ini, ke mamanya. Dia bilang begini, Tuhan, kalau kau kasih saya seorang anak, saya akan bawa ke rumahmu, biar dia hidup selamanya di sana. Apa maksudnya? Anak Nasar. Shemuel atau Samuel ini anak Nasar, anak yang diminta dari Tuhan. Dan cuma itu awalnya kan. Maka kalau aku yang baru dibuka kandung, saya nggak mungkin dibuka kandungannya. Ibu-ibu yang dibuka kandungannya pertama kali dan dapat anak, pasti nyesel untuk serahkan. Mama-mama, umur berapa bayi itu lepas dari air susu mamanya, disapi? 2 tahun. Di usia itulah dia dibawa. Aduh, lagi nakal-nakalnya anak-anak, lagi gemes-gemesnya, diantar. Kalau saya jadi Hana, gua nggak akan tepati janjiku. Anak satu-satunya. Tapi ketika dia diantar, saudara tahu, Tuhan berkati luar biasa. Dia dapat 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Apa yang saya mau katakan kisah awal sebelum masuk ke teks? Apa yang engkau berikan kepada Tuhan diperhitungkan. Amin. Nasar yang engkau bayar, Tuhan pandang baik. Dan ketika Samuel diserahkan,
kandungan mamanya dibuka kembali. Ini catatan pengantar saya yang pertama. Yang kedua, tolong lihat pasal 2 ayat yang ke-18. Makanya saya susah hati kalau ada warga jemaat yang tidak bawa Alkitab. Karena kalau saya khotbah, saya akan rujuk ayat demi ayat. Kebanyakan saya perhatikan tadi saudara membawa bukan kitab suci, tapi handphone suci, iPhone suci, yang teksnya tidak sama, karena yang kita pakai terjemahan baru edisi kedua. Lengkaplah penderitaanmu. Seberat apa sih bawa ini? Karena ada prinsip reformasi, sola scriptura, hanya oleh firman Allah. Kasih tunjuk dong ini dan baca. Siapa suruh jadwal saya jatuh ke sini, tampias ngoni. Gemes sekali saya kalau ada yang nggak bawa. Ia masih muda dan mengenakan baju efod dari kain lenan. Terjun dalam pelayanan. Samuel terjun dalam pelayanan. Tapi Alkitab bilang, yang dibaca di depan tadi, dia belum begitu kenal siapa Tuhan. Dia belum begitu tahu. Dan Tuhan memang jarang berfirman pada masa itu, dan penglihatan tidak diberikan. Berarti Samuel sudah terlibat dalam ritus pelayanan. Tidak tahu dia sebagai apa. Pokoknya dia terlibat di kemah suci. Jadi bukan bait Allah ya, bait Allah belum ada. Bait Allah dibangun oleh Salomo. Samuel itu jauh sebelum Salomo. Nah dia terlibat di kemah suci dalam pelayanan. Tapi dia bilang begini, Alkitab bilang, dia belum mengenal siapa Tuhan. Belum tahu. Tidak juga mengetahui dengan baik kebenaran firman Allah. Lalu penglihatan itu terjadi. Nah mari kita masuk ke teks. Untuk kita lihat detail yang menarik tentang kebenaran ini. Yang pertama, Eli, imam itu, matanya sudah kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pasal 3 ayat 2. Ini Bapak Ibu harus garis bawahi supaya mengerti kebenaran ini. Kalau ada yang bilang begini, masa sampai 3 kali Samuel dipanggil, dia masih nggak ngeh bahwa Tuhan panggil. Saya sebut ada 2 alasan. Alasan pertama, mengapa Samuel tidak begitu merespon bahwa ini Tuhan yang panggil. Yang pertama, kita mendapatkan ayat yang ke-7. Dia belum begitu mengenal siapa Tuhan. Dia belum memiliki sensitivitas telinga seorang murid untuk kenal ini suara Tuhankah atau bukan. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, tolong lihat pasal yang ketiga ayat yang kedua. Eli itu kabur matanya, sudah tua. Jadi mungkin Samuel berpikir, jatuhkah Bapak Eli, jatuhkah, butuh saya kah? Maka segera dia pergi ke situ. Jadi mengapa sampai harus 3 kali? 2 alasan itu. Berhubungan dengan relasi pribadinya dengan Allah yang belum begitu mantap. Dan juga kepeduliannya kepada Imam Eli. Jangan kaget ada apa-apa. Sehingga dia pikir Imam Eli yang panggil. Kita menemukan ini bukan soal Samuel tidak begitu peka, bukan, yang justifikasi. Memang belum waktunya dia mendengar tentang Allah dan kebenarannya. Ini yang pertama untuk teks ini. Berikut yang kedua. Saya tertarik kalimat pendek di ayat 9. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, pergilah tidur, jika ia memanggilmu jawablah, berfirmanlah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kalau pakai iPhone suci dan Android suci, kalimatnya berbicaralah ya Tuhan. Terjemahan baru, berfirmanlah. So beda toh? Beli jo ini. Belum ada yang punya kah? Beli sudah. Supaya nggak usah bawa lagi itu yang gini-gini. Kenapa Eli sampai bilang begitu? Karena ayat sebelumnya bilang begini, oh oke, ini bukan hal biasa, ini Tuhan yang mau berbicara rupanya. Oke, Samuel, karena Tuhan mau bicara, lu ngomong begini, berfirmanlah ya Tuhan. Apa maksud saya? Pengalaman, perjalanan pelayanan Eli membuat dia memiliki pengalaman yang luar biasa untuk bisa membedakan ini mimpi biasakah,
ini pendengaran biasakah, atau ini memang Tuhan panggil? Dan berdasarkan pengalaman seorang imam, dia simpulkan, Samuel kayaknya Tuhan mau bicara langsung ke dia. Nah, ngomong ya, kalau pas kau dengar kau ngomong begini, berfirmanlah ya Tuhan, aku mendengar. Dari pengalaman itu, dia mengajar dan mendidik Samuel. Oke, ini catatan yang kedua. Kalau bukan karena Eli, Samuel nggak bereaksi. Kalau bukan karena Eli yang ajar, Samuel tidak bilang berfirmanlah, enggak, tidak akan jadi apa-apa. Jadi saya mau katakan begini, penting sekali tokoh Eli yang muncul sedikit banget ini pada perkembangan spiritualitas, kepekaan Samuel untuk disiapkan menjadi nabi dan hakim sebelum ada raja. Kalau enggak ada Eli, Samuel enggak begini. Oke, ini yang kedua. Ketiga, yang terakhir, pengajar yang baik. Saya bilang tadi itu, kalau bukan ada Eli, kisah Samuel akan lain. Bagaimana dia dididik di rumah itu dan terlibat dari sejak muda untuk melayani Tuhan. Lalu Tuhan menyatakan, engkau adalah nabi. Cuma Samuel, nanti kalau Bapak Ibu baca ya, Bapak Ibu akan menemukan cuma Samuel yang boleh persembahkan korban kepada Tuhan. Pasca keimamatan Eli, karena Tuhan sudah menolak Hofni dan Pineas. Cuma Samuel, Tuhan bicara langsung. Cuma Samuel yang diberi kuasa untuk melakukan mausak atau epistitemi, pengurapan raja. Cuma Samuel. Jadi Eli sangat berperan. Yang ketiga dan yang terakhir, tetapi sayang, Eli begitu hebat menjadi mentor bagi Samuel, tapi anak-anaknya tidak terurus dengan baik. Sayang sekali, Samuel jadi mentor yang luar biasa. Eli jadi mentor yang luar biasa untuk Samuel. Tapi kejahatan Pineas dan Hofni tentang korban-korban persembahan yang mereka najiskan dan untuk kenyangkan perutnya, Elinya tidak tegur, Eli sunyikan, Eli diamkan. Maka pada penglihatan dan pendengaran pertama Samuel, yang Tuhan bilang ke Samuel waktu malam itu cuma satu, gua akan genapi janjiku pada keluarga dan turunan Eli, binasa mereka. Apa yang saya mau bilang? Dia begitu hebat melatih Samuel, dia gagal di rumah. Di pelayanan dia jempolan, di rumah dia hancur. Wow. Di depan mimbar dia bertoga seperti saya, tapi di rumah dia gagal. Itu loh yang terjadi. Dia mentor hebat, tapi keluarganya hancur. Habis, silakan baca kata-kata Tuhan ke Samuel. Si Samuel kecil dengar apa? Tang, 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 tang. Seluruh turunan habis gara-gara ini. Itu kalau anak bayi sudah nangis berarti sudah mulai amin ini, so lama ini. Bercanda-bercanda. Demikian firman Tuhan ditafsirkan. Kenapa keluar, Bu? Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, Bapak Ibu, Samuel kecil dekat dengan Tuhan karena tinggal di kemah suci. Saya kok merasa sesuatu lepas dari dia dipanggil atau tidak. Semakin dekat Samuel dengan Tuhan, terlebih karena tinggal di kemah suci, dia memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Menarik ya? Dia kemudian bisa membedakan mana baik dan benar. Ke depan dia beri totalitas dirinya untuk melayani Tuhan. Saudara tangkap maksud saya? Yang saya mau katakan ini, kedekatan dengan Tuhan menentukan kepekaan saudara, mendengar mau dan kehendak Tuhan. Tapi juga kepekaan dan kedekatan dengan Tuhan
membuat engkau sangat girang untuk berkata ya dengan segenap hatiku. Semakin dekat engkau dengan Tuhan, kerinduanmu untuk melayani dan menyenangkan hatinya semakin membara. Saya mau katakan ini yang pertama. Mengatakan sangat penting Bapak Ibu untuk bawa seisi rumahmu tiap kesempatan bersekutu bersama Tuhan. Karena semakin dekat mereka dengan Tuhan, mereka tahu membedakan mana baik dan jahat. Mereka makin peka pada suara Tuhan. Kalau engkau biarkan mereka di luar, tidak pernah ada di rumah Tuhan, dorang tidak bisa bedakan mana suara iblis yang bawa mereka dalam kejatuhan. Dan mereka makin jauh dari Tuhan. Jadi jangan punya mimpi bahwa anak-anak turunan saudara dan saya, hidup mereka benar di hadapan Allah kalau tidak pernah injak gereja. Maaf ya, ini harus disampaikan. Bahwa anak cucu saudara mampir di sini. Dekat dengan Tuhan. Supaya semakin dekat dengan Tuhan, kepekaan mereka tentang kebenaran itu jadi. Amin. Jangan cuma amin, amin. Para presbiter kita dikritik luar biasa. Yang berstola-stola ini. Dorang berstola-stola, penatua diakin pendeta. Tapi anak-anaknya malas ibadah GP. Di sini enggak ya, di sini rajin-rajin dong ya. Hanya Tuhan yang tahu. Ini penting, ini prinsip penting menurut saya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, peran Eli itu luar biasa untuk mendidik. Peran Eli itu luar biasa untuk menyiapkan Samuel. Maka penting menurut saya tanggung jawab orang tua untuk menyiapkan generasi ke generasi untuk disiapkan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Yang kelak kalau Tuhan mau, Tuhan panggil jadi pelayannya. Adalah penting ternyata untuk jadi teladan, dididik dan dibina serta disiapkan. Tapi menurut saya kehebatan Eli luntur ketika dia gagal untuk jadi teladan sebagai seorang ayah atau orang tua yang baik. Sangat penting untuk jadi teladan dan mendidik. Suatu kali, ini bukan kisah nyata, ada oma yang kangen banget untuk datang ke rumah cucunya. Oma, opungka mungkin kalau orang Batak, untuk tinggal dengan cucunya karena kangen banget. Bahkan sudah telepon dan pesan, pokoknya kalau saya ke rumahmu nak, saya mau tinggal tidur di kamar cucuku nak. Oh iya mak, datang saja. Itu kalau opung sudah bersabda langsung, iya mak, silakan datang. Oke? Tapi sehari sebelumnya ada peristiwa yang tidak enak. Si anak ini yang berumur 5 tahun, si Andi kecil ini, tiba-tiba dapat jewer dari mamanya karena ada sesuatu. Jadi mamanya ada terima tamu yang jauh lebih senior dan penghormatannya sangat diberikan. Lagi asik bercakap. Tiba-tiba anak kecil usia 5 tahun ini masuk ke ruang tamu. Langsung potong pembicaraan mamanya. Mama, mau kencing. Sambil pegang-pegang, mau kencing. Malunya minta ampun mamanya. Ini anak ini bikin malu saja. Pas tamunya pulang, itu dapat jewer, ndak pindah-pindah telinga, dicubit. Dengar baik-baik. Kalau ada tamu, dengar baik-baik. Jangan potong pembicaraan, jangan ganggu mama atau papa. Kalau ada tamu, ndak usah masuk di ruang tamu, diam-diam aja di situ. Kedua, kalau mau kencing, jangan bilang kencing, bikin malu aja. Bilang aja, mama pikir apa ya? Bilang aja, menyanyi, pasti mama sudah tahu. Itu dijewer luar biasa, dia ingat menyanyi sama dengan kencing, sambil nangis kan dijewer. Besok opungnya datang. Saudara sudah bisa menebak kisah ini tak? Tinggal sekamarlah dengan cucunya. Beneran lagi asik-asik tidur.
Si anak kecil, si cucu ini kasihan kasih bangun. Opung. Opung. Kenapa? Mau menyanyi. Sambil tunjuk, enggak kuat tahan, mau menyanyi. Opungnya dengan bijak, Cuk, kalau menyanyi tengah malam nanti ribut. Tahan aja sampai pagi, nanti opung dengar nyanyinya apa. Ya, anak itu nurut loh, tidur kasihan dia. Tapi kan udah kebelet luar biasa dong. Dia kasih opung, ndak tahan, mau menyanyi. Opungnya yang kebalik langsung marah. Opung sudah bilang jangan menyanyi. Kalau kau nyanyi tetangga bangun. Kalau kau nyanyi mama papa bangun. Kena marah kau. Tidur dong. Enggak lama. Opungnya kaget. Kenapa? Di sudut tempat tidur. Si cucu ini kesian menangis terseduh-seduh. Kaget dong dia. Rasa ibah luar biasa. Langsung menghampiri. Kenapa? Kenapa nangis? Opung sih, aku udah nggak tahan, nggak bisa besok pagi, sekarang aja. Mau apa? Menyanyi. Kasihan dia nggak tega lihat cucunya sampai nangis cuma untuk menyanyi. Akhirnya ngomong begini, oke deh, boleh menyanyi, tapi pelan-pelan, jangan keras-keras, nanti kedengaran mama papa. Supaya aman, nyanyi aja di telinganya opung. Saudara bisa bayangkan efeknya? Itu baru pengajaran sederhana yang salah. Apalagi tidak jadi teladan yang benar tentang kebenaran. Hari ini saya mau sampaikan poin kedua. Belajar dari kegagalan Eli. Kiranya Bapak, Ibu, dan saya bukan hanya mampu membimbing orang lain di luar, tapi kita mulai jadi teladan di rumah. Supaya anak cucu kita tahu tentang penghormatan yang benar kepada Allah, tentang rasa takut dan hormat kepada Tuhan, tentang kesediaan mengerjakan panggilannya. Ini yang kedua untuk dibawa pulang. Terakhir, yang ketiga, ternyata Hana tidak dapat anak dan dibuli oleh Penina. Ternyata proses itu tidak pernah kebetulan. Dia tikang lutut di hadapan Tuhan di kemah suci. Semu Ailair. Prepare luar biasa. Ujung-ujungnya dia tumpang tangan untuk Saul. Dan dia dampingi proses yang tidak mudah. Dari seorang raja muda yang kemudian jatuh bangun bernama Daud. Dan dia mengajarkan banyak hal pada umat. Saya mau bilang begini. Ketidaknyamanan Hana. Itu baru starting point. Ada hal besar yang sedang disiapkan di sana. Yaitu Samuel yang luar biasa. Aku mau tutup begini. Andai kata engkau merasa tidak pahami rencana Tuhan jangka panjang. Dan sulit engkau pahami. Tolong ingat. Ada bagian-bagian tertentu Tuhan izinkan engkau tertunduk atau berderai air mata atau merasa tidak adil. Ada bagian-bagian tertentu Tuhan izinkan engkau merayap sekalipun. Pada target jangka panjang ada perkara besar yang Tuhan siapkan untuk saudara. Amin. Maka teruslah maju, jalani itu seperti Hana. Dia bersorak sebagai perempuan yang diizinkan kandungannya tempat lahir seorang nabi besar. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.